Sebuah pesawat tidak hanya harus bisa terbang saja, melainkan juga memberikan kenyamanan, akselerasi, dan kemampuan bermanuver yang memenuhi standar. Meski demikian, Stipa Caproni. Stipa Caproni juga dikenal sebagai Caproni Stipa, pesawat eksperimental Italia yang dirancang pada tahun 1932 oleh Luigi Stipa dan dibuat oleh Caproni. Pesawat unik ini memiliki badan pesawat berongga berbentuk tong dengan mesin dan baling-baling, yang seluruhnya tertutup oleh badan pesawat. Pada dasarnya, badan pesawat ini seperti sebuah saluran dengan kipas raksasa di dalamnya. Meski Angkatan Udara Kerajaan Italia tidak tertarik untuk melakukan pengembangan lebih lanjut pada Caproni, desainnya justru mempengaruhi perkembangan penggerak pesawat jet pada masa itu. Ide dasar Stipa sendiri yang disebut-sebut baling intubasi melibatkan pemasangan mesin dan baling-baling di dalam badan pesawat sehingga membentuk saluran meruncing atau venturi yang mengompresi aliran udara di sekitar baling-baling. Tupolev Tu-144. Pesawat supersonik yang diproduksi oleh Uni Soviet ini dirancang oleh Biro Desain Tupolev dan dipimpin oleh Alexei Tupolev. Banyak orang, terutama di dunia bagian barat, yang mengklaim bahwa pesawat ini adalah jiplakan dari Concorde karena desainnya yang sama, guys. Namun pesawat ini nyatanya memiliki lebih banyak kekurangan daripada Concorde. Faktanya, Tupolev Tu-144 lebih lambat, kurang aman, memiliki jangkauan yang lebih pendek, dan lebih sulit dikendalikan dibandingkan dengan Concorde. Pesawat supersonik mirip Concorde ini adalah pesawat pertama di Rusia dengan kecepatan normal hanya Mach 2,0 atau 2 kali kecepatan suara. Sayangnya, pesawat ini menghadapi serangkaian kemalangan, guys, termasuk kecelakaan yang menyebabkan penggunaannya semata-mata sebagai pembawa surat oleh pemerintah Rusia. Selain itu, Tupolev Tu-144 juga dianggap sebagai salah satu pesawat paling jelek yang pernah dibuat oleh Rusia atau Uni Soviet. A-12 Avenger II. Pesawat tempur Amerika yang diusulkan oleh McDonnell Douglas dan juga General Dynamics ini adalah pesawat siluman berbasis kapal induk segala cuaca yang dimaksudkan untuk menggantikan Grumman A-6 Intruder di Angkatan Laut dan Kelautan Amerika Serikat, guys. Pesawat ini didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan biaya yang fantastis dan signifikan tentunya. Terlebih lagi, ini adalah salah satu proyek yang paling memalukan di tahun 1980-an karena sistem radar yang masih menggunakan bahan komposit jadi seringkali tidak berfungsi. Penelitian pun dilakukan untuk mengatasi kekurangan ini, namun hanya mendorong biaya produksi pesawat yang kian melejit. Proyek tersebut akhirnya dihentikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1991. ILM-2075 Falcon. ILM-2075 Falcon adalah sistem radar array yang dikembangkan oleh Israel Aerospace Industries dan juga Elta Electronic Industries of Israel. Tujuan utama dari pesawat ini adalah untuk menyediakan sistem intelijen, menjaga superioritas udara, dan melakukan pengawasan, guys. ILM-2075 sendiri merupakan sistem radar susunan konformal L-band solid state yang digunakan pada Boeing 707 dan pesawat lainnya. Selain itu, sistem ini juga mengintegrasikan kemampuan komando dan kontrol yang diperlukan untuk memanfaatkan informasi.
Sistem canggih ini menggunakan 6 elemen susunan bertahap, yaitu 2 di setiap sisi badan pesawat, 1 di kerucut hidung pesawat yang diperbesar, dan 1 di bawah ekor pesawat. Setiap pesawat sendiri terdiri dari 768 elemen pemancar dan penerima yang dikendalikan oleh modul individual. Biriev B200 Altair. Pesawat amfibi ini dirancang oleh perusahaan pesawat Biriev dan diproduksi oleh Irkut. Disebut sebagai pesawat serbaguna karena B200 dapat digunakan dalam misi pencarian dan penyelamatan, pemadam kebakaran, transportasi kargo, dan patroli maritim, guys. Pesawat ini punya kapasitas 12 ton atau setara 3.170 galon air dan dapat membawa hingga 72 penumpang. Nama Altair sendiri dipilih setelah adanya kompetisi antara staf Biriev dan Irkut pada tahun 2002 hingga 2003. Nama Altair sendiri dipilih sebagai bagian pertama dari nama ini dari nama pesawat amfibi Albatros A40 yang menjadi dasar pembuatan B200. Airbus Beluga XL. Air Beluga XL adalah pesawat kargo super yang dirancang oleh Airbus untuk mengangkut komponen pesawat Airbus ke lokasi produksi di Eropa. Beluga XL sendiri merupakan penerus dari Beluga dan juga Airbus A300-600ST yang telah beroperasi sejak tahun 1995, guys. Desainnya diadaptasi dari pesawat A330 dengan dek penerbangan yang direndahkan dan dipasang ruang kargo besar pada badan pesawat, sehingga menciptakan bentuknya yang khas. Beluga XL telah beroperasi dan memberikan kapasitas tambahan 30% kargo untuk mendukung peningkatan produksi program pesawat komersial Airbus sendiri. Bentuknya yang bulat dan khas membuatnya mendapat julukan paus terbang karena kemiripannya dengan mamalia laut putih, yakni paus beluga. Menariknya, desain yang tidak biasa ini dipilih oleh staf Airbus setelah jajak pendapat, guys. Di mana 20 ribuan karyawan diberikan 6 pilihan dan diminta untuk memilih favorit mereka. Ruang kargo besarnya cukup luas untuk membawa 2 pesawat A350 secara bersamaan. Kemudian kegunaan hidung seperti ikan paus ini untuk meningkatkan efisiensi aerodinamis pesawatnya. The Beechcraft Starship. Pesawat bisnis bermesin ganda dengan kapasitas untuk 6 hingga 8 penumpang ini menggunakan sistem tekanan udara dalam kabin, guys. Diproduksi oleh Beech Aircraft Corporation yang sekarang dikenal sebagai Beechcraft. Pesawat ini kerangka terbangnya terbuat dari komposit karbon. Memiliki desain yang unik dan mesin turbonya sendiri dipasang di bagian belakang. Starship sendiri sebenarnya menjadi sebuah terobosan baru, namun sayangnya terlalu terlambat dan sulit diperbaiki. Penerbangan perdananya dilakukan pada tahun 1989, tapi hanya beberapa unit yang terjual dari 53 unit yang diproduksi. Starship sendiri dikenal dengan badan pesawat komposit serat karbon, desain canard, tidak adanya ekor vertikal di tengah ujung belakang pesawat, dan konfigurasi mesin Vassar yang dimilikinya. Komposit serat karbon biasanya digunakan dalam berbagai bentuk pesawat militer. Namun pada saat sertifikasi Starship selesai, tidak ada pesawat tersertifikasi oleh Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat yang menggunakan material ini.